Awalnya sekedar curcol biasa, lalu muncul benih-benih cinta. Ya, begitulah asal-muasal terjadinya perselingkuhan terhadap pasangan. Ngomongin perselingkuhan, pria selalu identik dengan tindakan ini. Lalu, wanita lah yang menjadi korban. Emang benar ya? Eits, belum tentu benar kok. Dalam penelitian baru mengungkapkan fakta sebaliknya. Dari survei Just Dating, wanita ternyata lebih sulit setia dibandingkan pria dalam menjalani sebuah hubungan. Menurut penelitian itu, banyak wanita dalam hubungan jangka panjang suka berpetualang secara seksual dan memiliki kekasih rahasia. Wah, harus diwaspadai nih. Ada juga fakta yang tak kalah menarik nih. Dari survei Just Dating pula, menunjukkan Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia sebagai negara yang memiliki kasus perselingkuhan dengan jumlahnya sekitar 40 responden. Sementara itu, Thailand mendapat predikat pertama dengan 50% responden. Sedangkan urutan ketiga ditempati Taiwan dan Singapura dengan 30 responden. Jika 4 negara tadi mendapat prediksi kasus perselingkuhan tinggi, berbanding terbalik dengan Malaysia yang dinobatkan dengan kasus perselingkuhan terendah di Asia dengan 20% responden. Yang jelas sih, perselingkuhan menjadi masalah serius dalam sebuah hubungan. Tapi ada yang harus diingat pula, selingkuh bukanlah yang baik dilakukan dengan alasan apapun. Untuk menjaga hubungan, ada baiknya setiap pasangan menjaga kepercayaan agar hubungan tidak berujung pada selingkuh. Tim Liputan BTV. Tapi benarkah wanita senang berpetualang dengan asmara? Iya. Untuk mengetahui jurnalis BTV ada Bella Evangelista dan Ade Suherman. Ini udah bersama dengan sosiolog Yuanita Aprilandini. Kita langsung bergabung di sana ya. Informasi selengkapnya dengan segmen khusus Kacamata Bella berikut ini. Ya, Bella. Ya, Agung dan juga Ica, pagi-pagi ke taman menggunakan baju merah gitu ya. Bukan pantun gitu ya, saya cuma mau ngomong saya menggunakan baju merah aja hari ini. Nampaknya emang agak menarik perhatian, tapi saya menggunakan baju merah, outfit merah pagi-pagi ini supaya nggak nyaru sama pohon atau daun di sini supaya nggak hilang gitu ya. Nah, tapi memang nampaknya kalau saya menggunakan baju merah ini pagi-pagi ke taman gitu ya, di antara orang jogging ini nampaknya agak menarik perhatian ya. Tapi bukan perhatian dari pasangan orang, apalagi suami orang seperti Ica juga Agung katakan tadi gitu ya. Justru pagi ini saya ingin ngajak ngobrol nih seorang sosiolog dari UNJ, ada Ibu Yuanita di sini terkait dengan fenomena yang belakangan ini mulai ramai dibicarakan ya, soal perselingkuhan. Nah, tadi Agus sama Ica juga sempat menyampaikan fakta menarik bahwa katanya ada survei dari Just Dating yang mengatakan bahwa katanya perempuan itu lebih tinggi atau lebih riskan melakukan perselingkuhan dibanding laki-laki. Ini benar nggak ya kira-kira? Untuk itu langsung saja di sini bersama dengan saya ada Ibu Yuanita. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Bu ya. Ini Bu tadi Agung sama Ica sempat bilang ya, itu katanya nih ada survei yang mengatakan bahwa perempuan itu tuh lebih dominan melakukan perselingkuhan dibanding laki-laki nih. Nah, Ibu selaku sosiolog memandangnya seperti apa? Dan mungkin bisa sedikit disampaikan secara singkat, Bu. Sebenarnya perselingkuhan itu apa tuh kira-kira menurut kacamata dari seorang sosiolog nih, Bu? Silakan, Ibu. Ya, jadi perselingkuhan itu sebenarnya adalah pengkhianatan ya dari sebuah hubungan ya, hubungan antar pasangan ya. Jadi di sini ada salah satu pihak atau kedua belah pihak gitu ya yang mengkhianati ya hubungan itu. Nah, disebut perselingkuhan karena kita sudah ada komitmen ya, komitmen bersama. Jika belum ada komitmen, maksudnya HTS-an gitu ya, gak bisa juga ya dibilang selingkuh ya. Dia gitu HTS. Jadi ada komitmen, apakah itu engagement, pertunangan, pernikahan, bahkan yang sakral ya. Nah, semakin tinggi ini sebenarnya terlihat mencemaskan karena apalagi kalau misalnya levelnya sudah pernikahan ya, mungkin kalau pacaran atau engagement oke lah ya, masih bisa lirak sini lirak situ gitu kan. Tapi pernikahan itu kan sesuatu yang sakral, berarti ada degradasi loh nilai-nilai dari pernikahan. Pernikahan tidak sesakral yang dulu orang tua kita anut gitu kan. Jadi ya menikah, tapi ya kita kan hanya dua individu yang hidup bersama, berbagi
cerita bersama, jadi tidak sesakral dulu. Kalau dulu kan till that part of us gitu ya. Kalau sekarang maka yang di perempuan lagi ya, sampai persimpangan memisahkan kita gitu ya, bukan kematian lagi. Nah tapi ini kan ada survei baru-baru ini ya, bukan baru-baru sebenarnya mungkin sekitar 1 tahun 2 tahun terakhir mengatakan katanya perempuan di Indonesia itu cenderung lebih riskan untuk melakukan perselingkuhan ya dibandingkan dengan para prianya seperti itu. Nah ini memang apa benar gitu pengaruh gender itu mempengaruhi seorang jadi lebih mudah untuk berselingkuh atau gimana? Nah ini menarik karena kalau misalnya dalam budaya masyarakat Indonesia itu kan patriarki, yang menganut poligami itu kan laki-laki ya, bukan perempuan yang memiliki banyak pasangan. Nah tapi memang bisa dibilang gini, perselingkuhan saat ini kan ada banyak tipe jenisnya gitu kan. Nah selain memang selingkuh secara fisik, kemudian juga bisa emosional dan juga melalui media sosial digital. Nah keras dugaan saya atau kuat dugaan saya ya, kenapa dia tinggi? Karena perselingkuhan itu sudah masuk dunia digital melalui medsos gitu kan. Jadi kan kita nggak terlalu harus berinteraksi langsung tatap muka, tapi kita bisa mengeluarkan emosional kita atau perasaan nyaman kita ke individu di luar pasangan kita melalui media-media sosial itu. Dan itu lebih tanda kutip lebih aman, tidak terdeteksi gitu ya, dibanding face to face interaction itu. Jadi mungkin di situ ininya ya, bisa kenaikannya ya, lebih tingginya di situ. Belum yang CLBK itu loh, cinta lama belum kelar ya. Tapi lewat media sosial ketemu lagi, dipertemukan. Jadi kan nggak harus ngopi darat gitu kan. Oke, berarti sebenarnya batas antar perselingkuhan itu banyak sekali ya, tergantung komitmen balik dari kedua pasangan seperti itu. Nah ini kan tapi baru-baru ini meramai gitu ya, bahkan ada beberapa influencer yang kemudian dapat dikatakan membagikan kisah perselingkuhan, bahkan kisah sedih mereka di media sosial, mana kemudian netizen ini ramai-ramai memberikan sanksi sosial nih terhadap pelaku perselingkuhan seperti itu. Nah ibu sendiri selaku sosiolog melihatnya seperti apa? Apakah ini sesuatu yang bijak untuk dilakukan atau bagaimana? Karena banyak dulu sampai dipecat gitu kalau nggak salah. Ibu melihatnya gimana? Nah, saya melihat memang salah satu kontrol sosial masyarakat itu kan adalah melalui netizen ya. Jadi penghukuman secara sosial itu memang bisa digerakkan gitu netizen. Berarti kalau mayoritas masih menganggap bahwa perselingkuhan itu tidak benar atau tidak layak, apalagi dalam hubungan yang komitmennya yang sudah levelnya pernikahan ya. Ini kan ada sakral ya di situ, dan masyarakat kita masih menghormati yang namanya institusi pernikahan kan gitu. Jadi memang kontrol sosialnya itu melalui memang netizen gitu. Jadi kita juga bisa lihat di satu sisi ada perubahan kan gitu ya. Perselingkuhan lebih ditolerir, pelakunya perempuan melalui bentuk-bentuk yang lebih beragam ya, terutama masuk ke ranah sosial media kan gitu. Tapi di sisi lain ada juga kan masyarakat yang sebenarnya masih menganggap itu salah dan harus diberi efek jera. Makanya tadi sampai dipecat ya dari kantornya, berikan efek jera, kemudian menganggap bahwa masih komitmen itu masih penting kan gitu. Kalau menurut Bella komitmen penting nggak? Aduh penting lah Ibu. Nah pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kalau misalnya sudah ada memang pasangan seperti itu ya yang merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi gitu, apalagi terkait dengan perselingkuhan, baiknya seperti apa nih Bu? Apakah kemudian seperti kita dapat lihat gitu ya, kalau misalnya influencer mereka membagikan kisah mereka, mempertanyakan baiknya seperti apa, jadi melibatkan publik seperti itu, atau bawa seperti ke keluarga saja, atau bagaimana tuh kira-kira Bu? Iya, memang ini juga gejala baru ya. Biasanya kan kalau misalnya perselingkuhan itu ditutupi karena takutnya malu. Kalau ini kan justru di muka ke publik gitu ya, diumbar dalam artian dan dimintakan pendapatnya. Makanya saya bilang jadi ada pergeseran makna yang namanya komitmen itu tidak lagi sakral, pernikahan itu tidak lagi sakral. Ini agak bahaya ya kalau seorang pengamat sosial melihat ya, karena kan salah satu dasar atau fondasi kuat keluarga itu kan komitmen ya. Apalagi kalau dia sudah punya keturunan ya, anak dan sebagainya, ada konsekuensi kan di situ. Nah, tapi memang saya tidak bisa menutup mata bahwa memang ada ya, di satu sisi ada emansipasi perempuan ya. Ruang publik untuk perempuan lebih terbuka, pendidikan, pekerjaan, daya tawar ya, posisi tawar. Banyak perempuan yang punya power ya. Jadi dia bisa menentukan ya sikapnya. Maksudnya saya masih mau bersama orang ini atau tidak, itu sangat rasional. Nah ini kan balik lagi apakah, nah itu tadi pergeseran antara perempuan yang mandiri, rasionalitas dengan ikatan-ikatan yang tadi tetap ada norma ya. Maksudnya komitmen, kemudian ada sakral di situ kan. Yang nanti mana akan selalu tarik-tarikan, nanti mana yang kuat kita akan lihat. Kalau semakin
banyak yang melakukan, maksudnya perselingkuhan it's okay, biasa aja, bahkan bisa diumbar ke publik, itu makin tergerus institusi pernikahan dan keluarga. Berarti sekali lagi ada konsekuensi ya, mau apakah perselingkuhan tersebut atau kisah tersebut dibawa ke ranah publik atau dibawa ke keluarga sendiri untuk didiskusikan, itu sekali lagi ada konsekuensi seperti itu ya Bu. Oke Ibu Apri, ketimbang kita di sini ya mencoba untuk menarik perhatian suami orang lain, mending kita narik tambang aja Bu, depan sekali latihan buat 17-an ya Bu, narik tambang. Demikian Ica dan juga Agung, kembali ke studio.